Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi yang indah ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan serangkaian amal ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pagi ini pagi yang berkah dan Allah menerima setiap ketaatan yang kita lakukan kepadanya. Tidak lupa kita mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada Yayasan Masjid As-Sakinah yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar bersama di masjid ini di daerah Mer, Surabaya. Semoga Allah Ta'ala membimbing mereka untuk selalu istiqamah dalam memberikan khidmat bagi umat, terutama pelayanan untuk pelaksanaan ibadah di Masjid As-Sakinah dan sekitarnya. Kita akan membahas tentang menjaga kesehatan iman, sebagaimana tema yang disampaikan dalam pengumuman di poster sebagai tema untuk kajian pagi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hambanya yang muslim untuk menjadi mukmin yang baik. Dan Allah jadikan itu sebagai syarat untuk bisa mendapatkan surga. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau usai Fathu Mekah. Beliau memerintahkan para sahabat untuk menyebar ke lorong-lorong kota Mekah, menyampaikan sebuah pesan ke bagian-bagian pelosok yang ada di kota Mekah. Karena barangkali di masa itu dengan keterbatasan media yang ada, maka cara untuk menyampaikan pesan adalah dengan mengirim banyak orang. Ada sebuah tempat yang disebut dengan nadi. Nadi itu tempat kumpulnya orang. Sehingga rata-rata pengumuman ketika ada berita penting itu disampaikan di nadi. Tapi tidak semua orang bisa hadir di nadi. Sehingga Nabi SAW setelah beliau berkhutbah di Masjidil Haram, kemudian beliau mengutus para sahabat untuk kemudian menyampaikan pesan. Salah satunya disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Ibn al-Khattab, idhab fanadi finnas annahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minun." Wahai Ibn al-Khattab, berangkatlah dan sampaikan kepada umat manusia bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang yang beriman. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa unadi biha hatta saqila sauti." Aku pun menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak boleh orang masuk surga, tidak bisa orang masuk surga kecuali yang mukmin. Hatta saqila sauti, sampai suaraku parau. Sehingga sampai suaranya habis karena dia teriak-teriak di lorong-lorong kota Mekah, di bagian-bagian pelosok kota Mekah, menyampaikan kepada masyarakat tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang yang beriman. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW ketika kota Mekah sudah ditaklukkan di tangan kaum muslimin, untuk penegasan bahwasanya syarat manusia bisa mendapatkan kebahagiaan abadi adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berwasiat dalam Al-Qur'an agar kita bisa menjadi hambanya yang istiqamah
istiqomah kelas yang paling minimal adalah istiqomah dengan membawa Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Pesan yang disampaikan oleh para khatib ketika mereka Jumatan, khatib menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan dengan bertakwa yang serius, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai muslim. Kaitannya dengan ini jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, semua pemilik keyakinan dan agama mereka mengklaim bahwa yang berhak masuk surga adalah penganutnya. Yahudi mengklaim yang bisa masuk surga hanya Yahudi. Nasrani juga mengklaim yang bisa masuk surga hanya Nasrani. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan manusia tidak akan bisa masuk surga kecuali mereka yang berstatus Yahudi atau Nasrani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantahnya dalam Al-Qur'an, tilka amaniyuhum. Itu hanyalah angan-angan kosong yang dimiliki oleh mereka. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Sebaliknya, yang berhak mendapatkan surga adalah orang yang aslama wajhahu lillah, yang dia memasrahkan wajahnya untuk Allah. Dan pasrah di hadapan Allah itu ada dua makna. Pasrah terhadap ketetapan takdir. Untuk pasrah terhadap ketetapan takdir, siapapun makhluk gak punya pilihan. Baik makhluk yang muslim maupun non muslim, semuanya tidak ada yang bisa lepas dari takdir. Bahkan makhluk yang berakal dan tidak berakal, semuanya tidak ada yang bisa lepas dari takdir. Maka untuk jenis pasrah yang pertama semacam ini, semua makhluk pasti mengalaminya. Karena itulah bagian ini tidak menjadi hisab di akhirat. Sehingga manusia tidak dihisab, dia ditakdirkan di posisi mana. Kenapa kamu ditakdirkan sebagai orang Surabaya? Enggak ada hisab seperti itu. Kenapa kamu ditakdirkan sebagai orang kaya? Ada hisab seperti itu? Tidak ada. Sehingga bagian yang berhubungan dengan takdir, kaitannya dengan posisi manusia karena dia ditakdirkan oleh Allah, maka bagian ini tidak dihisab. Sehingga manusia tidak ditanya, kenapa kau terlahir dari nasab si A, dari keturunan si B, kan ini di luar pilihan hamba. Kenapa kau terlahir sebagai orang Surabaya, kenapa kau tinggal sebagai orang Semarang, sebagai orang Jakarta. Semua ini bagian dari takdir Allah dan itu di luar pilihan hamba. Sehingga untuk ketundukan jenis yang pertama ini, taslim terhadap takdir Allah, makhluk tidak punya pilihan. Karena semuanya akan menghadapi dan mengalami apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasrah jenis yang kedua adalah pasrah terhadap ketetapan Allah yang bentuknya syariat, yang isinya perintah, larangan, dan aturan. Pasrah jenis yang kedua inilah yang nanti akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Sejauh mana hamba mentaati aturan Allah, sejauh mana hamba meninggalkan larangan Allah, dan sejauh mana hamba menepati aturan yang diberikan oleh Allah. Contoh aturan, misalnya dalam pembagian harta waris ada aturannya. Bagaimana orang bermuamalah ada aturan batasan halal haramnya. Sehingga orang yang pasrah terhadap aturan Allah berupa aturan syariat adalah
sejauh mana dia menepati semua aturan itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apabila Bapak Ibu menjumpai makna Islam dalam Al-Qur'an, maka pahami makna Islam yang bentuknya perintah kepada manusia, itu kaitannya dengan aturan syariat, bukan pasrah terhadap takdir. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam as-silmi, agama Islam yang kafatan secara keseluruhan. Maka maksud udkhulu fis-silmi kaffah adalah jadilah muslim yang mengamalkan seluruh syariatnya secara keseluruhan. Atau misalnya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada Ibrahim, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, "Aslim." Masuklah kamu ke dalam Islam. Jadilah kamu sebagai muslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Kemudian Ibrahim mengatakan, "Aslamtu lirabbil alamin." Aku pasrah terhadap Rabbul Alamin. Aslam itu di sini maknanya apa? Islam dalam makna yang kedua, yaitu tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan hakikat seorang hamba yang baik adalah tunduk kepada semua yang menjadi ketetapan takdir Allah, ini pemahaman yang kurang tepat. Karena semua makhluk tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Tapi jika dimaknai hakikat hamba yang baik adalah menjadi muslim yang pasrah dan tunduk terhadap syariat Allah, ini pemahaman yang benar. Karena bagian yang kedua inilah yang menjadi titik hisab para hamba kelak di akhirat. Sehingga makna pasrah, kata pasrah dalam Al-Quran apabila ditujukan kepada makhluk yang berakal, maka kita bawa kepada makna pasrah yang dimaksud adalah pasrah terhadap aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala membantah klaim Yahudi dan Nasrani yang mereka mengatakan bahwa yang bisa masuk surga hanya Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan, "Bala man aslama wajhahu lillah." Sebaliknya, hanya mereka yang memasrahkan wajahnya kepada Allah. Maksudnya adalah tunduk terhadap syariat Allah. Wa huwa muhsin, dan dia beramal saleh alias dia melakukan amal kebaikan. Falahu ajruhu inda rabbih, mereka inilah orang yang mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mendapatkan jaminan tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Nah, selanjutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu beraktivitas dengan dunia. Manusia beraktivitas dengan dunia. Sehingga dengan aktivitas dia terhadap dunianya menyebabkan apa yang sudah dia miliki dalam agamanya itu mengalami penurunan. Mungkin dia gesekan dengan orang, dia gesekan dengan hartanya, sehingga semangat imannya kadang turun. Semangat dia untuk taat kadang turun, disebabkan gesekan dia dengan dunia. Maka dengan alasan ini mereka butuh untuk selalu ngecas iman. Mereka butuh untuk selalu memperbaiki agamanya. Setiap kapan, setiap saat. Dan itulah hikmah kenapa kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 5 waktu. Agar intensitas kita untuk dekat dengan agama dalam sehari dilakukan berkali-kali. Karena hamba ini kalau dibiarkan, nanti lambat laun agamanya akan mengalami peluruhan. Dia mulai lepas sedikit demi sedikit. Dia kemudian mulai keluar dari aturan setahap demi setahap. Tapi saat dia diingatkan kembali, maka iman itu akan bertambah kembali.
Sebagaimana yang kita pahami dalam setiap dunia ilmu, kalau sering tidak diulang, maka yang terjadi apa? Lama-lama akan hilang. Semangat juga seperti itu. Kalau tidak pernah diulang, maka semangat itu lama-lama akan mengalami apa? Penurunan. Sehingga karena semuanya berpotensi mengalami penurunan, maka Islam mengajarkan agar kita memperbaiki setiap semangat iman, semangat Islam dalam setiap kegiatan ibadah yang kita lakukan. Termasuk salah satunya adalah forum pengajian. Karena itulah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika ngajak masyarakat yang berada di sekitar masjid untuk hadir dalam pengajian, Mu'adz mengatakan, "Ta'alau nu'minu sa'atan." Ayo kita kumpul, mari kita ngeces iman sesaat. Sehingga kumpul di kajian itu bagian dari usaha menjaga kesehatan iman. Olahraga batin dengan cara mendengarkan tausiah. Olahraga batin dengan cara memikirkan keagungan Allah. Olahraga batin dengan cara mempelajari aturan-aturan Allah. Sehingga dengan demikian kesehatan batin seorang hamba akan terjaga dengan cara dia beribadah kepada Allah dan dengan cara dia mendekat kepada Allah melalui forum-forum pengajian, mendengarkan tausiah dan seterusnya. Karena yang namanya kajian adalah nutrisi bagi hati. Sehingga hati seorang hamba akan terjaga kesehatannya apabila selalu rutin untuk hadir dalam forum pengajian. Makin kecil? Suaranya hilang. Bismillah. Permisalan semacam ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut ilmu itu sebagaimana layaknya air hujan, dan hati manusia disebut oleh Al-Qur'an sebagaimana layaknya permukaan bumi. Sehingga bumi ini mau diganti ini? Oh, atau dipegang aja? Iya. Bismillah. Habis berdirikan belum? Terus aja, gini aja. Oh pakai itu di magnet Ustaz. Di bawah aja. Bismillah. Lebih jelas jemaah? Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau suara jelas gini nggak ngotot saya. Jazakallah khairan. Kita kembali kepada masalah olahraga batin. Jadi seorang mukmin gunakan untuk ngecas iman. Jawabannya forum kajian. Maka Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, ilmu itu ibarat apa Pak? Air. Sedangkan hati manusia sebagaimana layaknya tanah. Allah Ta'ala berfirman,
anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatum biqadariha. Allah menurunkan air dari awan, lalu ditampung oleh permukaan bumi, sehingga aneka cekungan-cekungan yang ada di muka bumi, fasalat audiyatum biqadariha, dia terisi dengan air sesuai dengan kadarnya. Dan Nabi SAW juga pernah menegaskan hal ini dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau SAW bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathalil ghaithil katsir asabat ardon." Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku itu seperti hujan lebat yang turun di muka bumi. Maka sebagaimana kita memahami tanah ini butuh untuk diairi agar dia bisa menjadi subur, maka demikian pula hati seorang hamba butuh untuk mendapatkan nutrisi agar dia bisa menjadi hati yang sehat. Sebaliknya, ketika ada sebuah tanah sama sekali tidak pernah diajak untuk mendengarkan tausiah, tidak pernah diajak untuk mendengarkan kajian, maka akan menjadi tanah yang gersang, bahkan mati, tidak bisa memberikan manfaat. Hati seorang hamba juga demikian. Ketika sama sekali tidak pernah digunakan untuk mendengarkan tausiah, maka lambat laun hati itu akan mati dan bahkan membahayakan bagi pemiliknya. Maka forum kajian disebut oleh sahabat Mu'adz bin Jabal sebagai forum untuk ngecas iman. Ta'alau haya nu'minu sa'atan, mari berkumpul kita ngecas iman sesaat. Gak banyak orang yang kemudian punya perhatian semacam ini, sehingga kadang ada orang yang dia awalnya baik, tapi karena pergaulannya tidak terjaga, akhirnya lambat laun syariat yang dulu pernah dia amalkan setahap demi setahap lepas. Disebabkan karena dia tidak pernah ngecas iman. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, pergaulan kita terutama memilih forum kajian yang disitu membahas tentang Al-Quran dan Sunnah merupakan bagian dari perjuangan agar kita bisa menjaga kesehatan iman. Selanjutnya, bagian dari bentuk menjaga kesehatan iman adalah menjauhkan diri dari semua potensi maksiat, baik yang besar maupun yang kecil, terutama maksiat kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 82, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mengotori imannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, merekalah manusia yang mendapatkan jaminan keamanan. Wahum muhtadun, dan merekalah yang mendapatkan hidayah. Dalam ayat ini ada amal dan ada balasan. Bentuk amalnya adalah menjaga iman dan tidak mengotori iman dengan kezaliman. Balasannya apa? Mereka mendapatkan jaminan keamanan dan dapat jaminan hidayah. Sudah? Sekarang kita akan bahas amalnya dulu. Syarat untuk bisa mendapatkan jaminan aman dan dapat hidayah yang disebutkan dalam ayat ini adalah orangnya harus beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman. Pada waktu ayat ini turun, syaqqa dzalika ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa keberatan
Lalu mereka lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsah. Siapa di antara manusia yang tidak pernah mendolimi dirinya sendiri? Maksud mendolimi dirinya sendiri artinya apa, Pak? Berbuat maksiat. Jadi sahabat itu memahami bahwa berbuat dolim yang dimaksud adalah berbuat maksiat. Karena setiap perbuatan maksiat itu mendolimi dirinya sendiri. Sehingga ketika turun ayat ini, sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya sendiri? Maksudnya tidak pernah maksiat. Kemudian Nabi SAW meluruskan pemahaman ini dan beliau mengatakan, alam tasma' qaulal abdis salih, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Sehingga tafsir Nabawi untuk Al-An'am ayat 82, makna kata zalim di situ adalah perbuatan kesyirikan. Maka ayat ini menjelaskan, siapa yang beriman dan dia tidak mengotori imannya dengan noda kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan merekalah orang yang mendapatkan hidayah. Namun para ahli tafsir ketika memaknai ayat ini, mereka melebar. Sehingga dolim di situ bisa dimaknai dolim besar dan dolim kecil. Apa itu dolim besar? Az-zulmul akbar adalah kesyirikan, yang disebut oleh Allah, inna syirka la zulmun azim. Sedangkan dolim kecil adalah semua perbuatan maksiat. Oleh karena itu ketika seorang hamba yang mukmin dia semakin bersih dari maksiat, jaminan keamanannya akan semakin besar. Sebaliknya, ketika ada hamba mukmin namun maksiatnya masih rajin, maka jaminan keamanannya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan balasan jaminan keamanan di ayat ini? Jaminan keamanan itu ada dua. Yang pertama, jaminan keamanan di dunia. Yang kedua, jaminan keamanan di akhirat. Bentuk jaminan keamanan di dunia adalah semangat tawakal yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya. Sehingga seorang hamba yang punya jaminan keamanan di dunia, dia akan menjadi hamba yang punya tawakal yang tinggi. Sehingga dia tidak merasa ketakutan dengan aneka ujian hidup di dunia, walaupun bisa jadi ujian itu mengancam keselamatan nyawanya. Dan contoh seperti ini terjadi pada orang-orang saleh di masa silam, terutama para nabi. Anda bisa lihat jamaah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan para berhala yang ada di kampungnya, apa hukumannya? Dilempar ke api. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, saking besarnya api yang disiapkan untuk membakar Ibrahim, sampai mereka itu tidak berani melemparkan Ibrahim ke dalam api dengan cara diikat dan didorong sama orang, tapi mereka lempar pakai manjanik. Tahu manjanik? Ketapel besar. Ibrahim dilempar ke api itu pakai ketapel, karena mereka sendiri kepanasan. Ketika mau ngelempar Ibrahim pakai tangan, mereka nggak berani mendekat ke api itu, sampai akhirnya Ibrahim dilempar dengan menggunakan manjanik. Tapi Masya Allah, tawakal yang tinggi yang dimiliki oleh sosok Ibrahim alaihissalam. Dalam posisi seperti ini, apa yang beliau katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan melindungiku
dan dia sebaik-baik zat yang dipasrahi. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan api yang demikian menyala-nyala, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan berikanlah keselamatan untuk Ibrahim. Allah tidak hanya memerintahkan api itu untuk dingin, tapi Allah juga perintahkan agar api itu memberikan keselamatan bagi Ibrahim. Kenapa harus ada bagian yang kedua? Karena yang namanya kayu, Pak, kayu sudah dibakar, ujungnya kena api, akhirnya kan kadang runcing-runcing di ujungnya. Sehingga bisa jadi ketika Ibrahim dilempar ke situ, mungkin apinya dingin, tapi kayunya bisa menusuk. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan api ini dingin dan memberikan keselamatan bagi Ibrahim. Itu contoh jaminan keamanan yang diberikan oleh Allah kepada orang saleh, di mana keberanian yang tinggi disebabkan karena tawakal, sehingga mereka tidak takut dengan resiko ketika dia memegang kebenaran walaupun itu bisa mengancam nyawa. Contoh yang lain yang pernah terjadi pada Musa alaihissalam ketika beliau membawa Bani Israel. Allah perintahkan kepada Musa agar Bani Israel itu diungsikan meninggalkan kota Mesir di malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un." Berangkatkanlah para hambaku di waktu malam, sesungguhnya kalian akan dikejar. Maka Musa alaihissalam meminta kepada Bani Israel semuanya untuk berangkat di malam hari. Sampailah kemudian mereka kepentok dengan apa? Laut Merah. Sementara di belakangnya pasukan Fir'aun. Dalam posisi seperti ini, mereka saling melihat. Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel. Namun semangatnya berbeda. Bani Israel ketakutan dan pasukan Fir'aun semangat untuk mengganyang Bani Israel. Dalam posisi Bani Israel mengalami ketegangan semacam ini, maju mati, mundur mati, maka mereka mengatakan kepada Musa, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika dua pasukan ini saling melihat, maka orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, "Inna lamudrakun," kita pasti ketangkap. Apa yang dikatakan oleh Musa? Dengan tawakal yang tinggi beliau mengatakan, "Kalla, enggak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin." Sesungguhnya Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Sampai di detik ini, apakah Musa sudah tahu apa yang harus dilakukan? Sudah tahu atau belum? Belum. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Musa hanya menunggu petunjuk dari Allah. Sehingga beliau mengatakan, "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Sesungguhnya Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Sehingga sampai di titik itu Musa tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi beliau tawakal yang tinggi di hadapan Allah. Makanya pada waktu Musa mendapat pengaduan dari kaumnya, kita pasti akan ketangkap. Beliau tidak kemudian mengatakan, "Tenang, ada tongkat, santai aja." Beliau tidak mengatakan demikian. Sehingga tawakal itu tidak diserahkan kepada tongkat, tapi dikembalikan kepada Allah. Maka dalam posisi itu Musa alaihissalam tidak mengatakan, "Tenang, ini tongkat sakti, santai saja. Kalian tidak perlu khawatir, nanti tongkat ini akan bekerja." Beliau tidak demikian. Karena yang namanya mukjizat, jika tidak ada wahyu, enggak berfungsi. Sehingga mukjizatnya Musa berupa apa? Tongkat. Kapan itu berfungsi? Jika ada perintah dari Allah. Makanya Musa alaihissalam
pada waktu Bani Israel meminta air minum. Wa idh istasqa Musa qaumuhu faqul nadrib bi'asakal hajar. Ingatlah ketika masyarakatnya Musa, Bani Israel meminta minum kepada Musa. Pada waktu mereka minta minum kepada Musa, Musa mendapatkan bimbingan dari Allah atau berinisiatif pribadi? Dapat bimbingan dari Allah. Karena di situ Allah mengatakan faqulna, maka kami perintahkan kepada beliau, idrib, pukulkan tongkatmu. Bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu ke arah batu. Fanfajarat, maka keluarlah air dalam jumlah yang banyak. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa Musa alaihissalam baru memfungsikan tongkatnya ketika ada perintah. Sebab yang namanya mukjizat semacam ini tidak akan terjadi kalau bukan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama memberikan kesimpulan, pembeda yang paling menonjol antara karomah dan sihir. Karomah itu turunannya mukjizat, sedangkan sihir itu dari setan. Perbedaan yang paling menonjol satu kata, bisa dipelajari. Mukjizat itu tidak bisa dipelajari, karomah juga tidak bisa dipelajari. Dan yang bisa dipelajari sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sihir, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Sulaiman tidak kafir, tapi setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan masyarakat ilmu sihir. Sehingga sihir itu turun-temurun ada di muka bumi ini melalui proses pembelajaran. KBM sihir, kegiatan belajar mengajar sihir. Ada proses belajar. Kalau mukjizat enggak ada. Sebab mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Maka ketika Musa meninggal dunia, apakah ada yang melanjutkan mukjizat tongkatnya Musa? Tidak. Nabi Harun tidak melanjutkannya. Kalau kemudian kita memahami bahasanya Nabi Harun meninggalnya setelah Musa, dan murid beliau yang bernama Nabi Yusha bin Nun juga tidak melestarikan tongkat itu kemudian menggunakannya. Sebab begitu Nabi Musa meninggal, tongkat itu sudah tidak berfungsi. Baik. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, posisi mukjizat baru bisa bekerja jika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula karomah yang merupakan turunan mukjizat, sehingga karomah tidak bisa dipelajari. Kembali kepada tadi, dalam kondisi Musa alaihissalam mendapatkan pengaduan dari Bani Israel ketika mereka mengalami ketakutan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihissalam, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Kami wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Sehingga Musa baru mengetahui apa jalan keluar ketika Bani Israel berada dalam kondisi semacam ini setelah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang tinggi semacam itulah yang terjadi pada diri orang-orang saleh, dan itulah yang dimaksud dengan jaminan keamanan di mana? Di dunia. Sehingga dengan modal ini mereka tidak takut ketika harus berhadapan dengan resiko pada saat mereka mengemban kebenaran. Cerita yang lain selain Nabi, tapi ini dikisahkan dalam hadis, adalah yang dialami oleh Ibunda Hajar radhiyallahu anha. Apa yang terjadi pada beliau? Pada waktu Ibunda Hajar radhiyallahu anha, beliau sedang ngapain, Pak? Ditinggal oleh Ibrahim. Berada di tempat yang di situ tidak ada aneka kehidupan. Biwadin ghairi dzi zar'in,
di sebuah lembah tanpa kehidupan. Maka pada waktu Ibrahim pergi, dikejar sama Hajar. Kau mau tinggalkan aku di sini? Ibrahim jawab enggak, Pak? Enggak jawab. Diam saja. Berulang kali pertanyaan itu dilakukan, Ibrahim tidak menjawab. Sampai akhirnya Hajar paham, ini perintah dari Allah. Lalu kemudian Hajar bertanya di bagian yang terakhir, Allahu amaraka bihadza. Apakah ini perintah dari Allah? Ibrahim hanya menjawab dengan satu kata. Apa kalimatnya? Naam. Hanya satu kata. Enggak pakai penjelasan, tidak kemudian ngasih motivasi kepada istrinya, tidak kemudian pakai pendekatan dengan, cuman satu kata, naam, tinggal pergi. Mau dipraktekkan? Istrinya ditaruh di hotel, kemudian suaminya pergi. Siapa yang nyuruhmu kayak gini? Jangan jawab Allah ya, karena orang tidak dapat wahyu. Baik, begitu beliau mendapatkan jawaban, iya ini perintah Allah. Apa yang dikatakan oleh Ibunda Hajar? Idzan la yudayyi'un Allah. Kalau memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan diri kita. Subhanallah. Saya yakin jamaah, kondisi semacam ini andaikan dialami oleh lelaki di zaman sekarang, mungkin mereka enggak kuat. Lebih milih bunuh diri daripada mati kaliran, Pak. Karena dia berada di sebuah lembah tanpa kehidupan. Mau jalan ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah utara, ke arah barat, timur, selatan, semuanya adalah padang pasir. Mau pilih mana? Mati kecapean di padang pasir, atau bertahan di tempat semacam ini dan nanti dia akan mati kelaparan karena nggak ada air. Tapi Masya Allah, tawakal yang tinggi. Ibunda Hajar ketakutan nggak? Tidak, beliau tidak ketakutan. Yang mungkin andaikan itu dialami oleh lelaki di zaman sekarang, mereka pasti nggak sanggup. Mungkin mereka akan lebih milih bunuh diri daripada mati bertahap kaliran. Namun dengan tawakal yang tinggi beliau mengatakan, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau emang demikian, Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kita. Itulah jaminan keamanan yang diberikan oleh Allah kepada hati hambanya yang beriman. Sehingga dengan modal iman yang tinggi, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka lah orang yang mendapatkan hidayah. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa memahami kenapa orang-orang soleh, para pendahulu kita, mereka demikian punya keberanian yang tinggi ketika menghadapi kematian. Sampai peluang kematian demikian besar ada di hadapannya, tapi mereka nggak takut. Karena mereka punya jaminan keamanan berupa tawakal yang disematkan oleh Allah dalam hatinya. Jauh berbeda dengan orang di zaman sekarang. Ketika orang itu hijrah mau meninggalkan sesuatu yang haram, pertimbangannya banyak enggak? Banyak? Terus nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana? Pertimbangannya terlalu banyak. Kalau saya harus resign dari perusahaan ini, kalau saya harus tinggalkan peluang ini, terus nanti gimana? Saya mau kerja di mana? Masya Allah. Anak istri saya harus dikasih makan apa? Nah, biasanya makan apa? Nasi, udah kasih nasi. Kalau biasanya rumput ya kasih rumput, sesuai dengan makanan biasanya. Itu bukti bahasanya dia belum punya al-amnu. Sehingga untuk sebatas hijrah meninggalkan pekerjaan, rasa takutnya dominan. Akhirnya pertimbangannya mikir panjang. Nanti gimana ya, nanti ke akhirnya gak nanti. Makanya yang tadi kita katakan, andaikan lelaki di zaman ini mengalami kejadian sebagaimana yang dialami oleh Ibunda Hajar, sebagaimana yang dialami oleh Ibrahim, sebagaimana yang dialami oleh orang soleh masa silam,
mungkin kita nggak sanggup. Karena itu Bapak Ibu, cara untuk mengukur ya, saya ini kira-kira orang yang sudah punya rasa tawakal atau belum. Coba Anda bayangkan ketika Anda hidup di zaman Nabi SAW. Lalu Nabi SAW meminta kepada kita, ayo kalian semua hijrah, tinggalkan kota Mekah, kita pindah ke Madinah. Karena di sini kalian tidak bisa menjaga agama kalian. Mau sholat dilarang, mau ibadah ditekan. Untuk menjadi seorang mukmin selalu mendapatkan tekanan. Kita pindah biar kita bisa beribadah kepada Allah lebih maksimal. Ya Rasulullah, pekerjaan saya di sini terus gimana ya Rasulullah? Terus nanti kalau gimana kalau saya pindah ke sana, saya kerja apa? Saya ngasih makan anak istri apa? Saya sumber pendapatannya apa? Pertimbangannya itu yang mungkin akan terjadi. Sehingga dia lebih rela untuk duduk di kota Mekah, kumpul bareng dengan orang-orang musyrikin, dibandingkan harus hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin kira-kira yang terjadi. Makanya barangkali terlalu jauh kalau orang itu mikir jihad. Coba mengaca, kita meninggalkan sesuatu yang haram saja kadang berat, apalagi harus mengorbankan nyawa di medan jihad. Kamu diperintahkan untuk meninggalkan pekerjaan, meninggalkan peluang yang haram, masih demikian berat, gandoli, nggak mau ngelepas. Kayak gini kok bicara jihad. Mentalnya belum waktunya. Mentalnya belum waktunya. Dan itu disebabkan karena dia mungkin sering berbuat maksiat, sehingga itu yang membuat lemah mentalnya. Maka dalam posisi itu ketika dia diajak untuk hijrah, terlalu banyak pertimbangan yang harus dia berikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sehingga ketika jaminan keamanan itu tidak ada di dunia, orang jadi gampang punya rasa takut. Dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit bingung, gampang stres, karena dia nggak punya jaminan keamanan di dunia. Baik, ini untuk yang laki-laki ya. Yang perempuan juga kurang lebih sama. Gimana Pak? Ibu-ibu itu kadang Masya Allah ya. Coba bayangin ibu-ibu, andaikan Anda itu hidup di zaman Rasulullah SAW, lalu suami ibu terpanggil untuk diajak jihad, kira-kira gimana Pak? Gandoli nggak? Pak, nanti dulu Pak, jihad itu kalau sudah umur 80 tahun Pak. Sampai nek wis umur 80 gak apa-apa berangkat, mati-mati kono Pak. Kalau masih di usia 40-an, di usia 30-an, di usia 50-an ke bawah, saya belum siap jadi janda Pak. Kira-kira begitu gak Mas? Ya? Insya Allah. Kita ini kayak gini Pak ya. Karena hidup kita ini terlalu dimanjakan dengan fasilitas dunia, sehingga yang laki-laki dalam urusan ekonomi selalu diwarnai dengan ketakutan. Kalau saya meninggalkan ini, jangan-jangan nanti ini, nanti. Pertimbangannya terlalu banyak. Apalagi sampai harus berkorban nyawa. Pertimbangannya terlalu jauh, terlalu banyak. Sebab kita tidak punya rasa aman sebagaimana yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang soleh di masa silam. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk bisa bentuknya petunjuk di dunia, yaitu dibimbing untuk semakin taat kepada Allah. Ditunjukkan guru yang benar, itu bagian dari petunjuk. Ditunjukkan forum kajian yang benar, itu bagian dari petunjuk. Maka kepada siapa Anda harus akrab berteman, itu bagian dari petunjuk. Sehingga orang dekat dengan orang lain diberi oleh Allah, dia berteman dengan A, dia berteman dengan B, itu bagian dari petunjuk. Mohon maaf ya, kadang kan ada sebagian di antara ikhwah yang sudah ngaji,
tapi suasananya berwarna-warni. Di Surabaya ada yang mengikuti kelompok A, ada yang mengikuti kelompok B, ada yang mengikuti kelompok C, dan semuanya mengklaim mereka adalah ikut ngaji sunnah. Cuman dari sekian kelompok-kelompok ini, kadang saling menyerang, kadang tidak akur. Di mana posisi kita harus berada, itu bagian dari petunjuk. Sehingga pada saat Anda ditunjukkan oleh Allah, kamu ngaji kepada guru yang ini, kamu ngambil ilmu kepada guru yang ini, itu bagian dari petunjuk. Maka zaman dimakan Allah Ta'ala, ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Min mannillahi ta'ala ala abdihi ba'da islamihi ayyuqayyidahu Allahu bi ustadin saleh, bi syaikhin saleh. Bagian dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya setelah Allah kasih hidayah Islam, Allah memberikan guru yang baik untuknya. Sehingga setelah dia masuk pintu Islam, lalu Allah Ta'ala bimbing dia ke jalan yang mana yang harus dia tempuh ketika dia sudah berada dalam pintu Islam itu. Itu melalui bimbingan sang guru. Ada sebagian di antara orang yang ketika dia masuk Islam, tapi dia mengarah ke jalan ekstrim. Ada di antara mereka yang ketika dikasih oleh Allah hidayah Islam, kemudian begitu dia masuk, dia mengarah ke jalan yang terlalu permisif, semuanya serba boleh. Ini enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, semuanya serba enggak apa-apa. Sehingga berwarna-warni suasana hamba. Dan itu bagian dari petunjuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Makanya jamaah, upaya untuk bisa mendapatkan ini, salah satunya adalah jaga iman dengan maksimal. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dua dalam hal ini. Pertama, Allah berikan apa? Jaminan keamanan, sehingga kita tidak mengalami rasa takut ketika menghadapi resiko di tempat manapun kita berada. Saya akan berpegang dengan kebenaran ini, walaupun bisa jadi ada banyak tantangan. Yang kedua, diberi oleh Allah petunjuk, dan bentuknya adalah dia diarahkan oleh Allah untuk mendapatkan guru yang baik, forum kajian yang baik, termasuk lingkungan dan teman yang baik. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Sekarang jam 5.15. Barangkali di sisa waktu kita berikan kesempatan bagi jamaah sekalian untuk memberikan saran dan masukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada yang mau disampaikan, silakan. Silakan. Masya Allah, syukran. Baik, beliau bertanya, dulu waktu SD tahun berapa Pak? 70-an, Masya Allah. Beliau tidak lupa pesannya, tapi lupa tahunnya ya. Maka waktu itu terkadang tidak harus diingat, tapi yang lebih penting adalah pesan. Baik. Dulu waktu beliau masih SD mendapatkan ilmu dari sang guru bahwa hidayah itu ada dua, ada hidayah irsyad dan ada hidayah taufik. Mohon dijelaskan. Yang dimaksud dengan hidayah irsyad adalah hidayah yang bentuknya penjelasan, yang bentuknya keterangan. Nama lainnya adalah hidayatul ilmi wal bayan, hidayah yang sifatnya ilmu dan al-bayan, penjelasan. Sehingga misalnya Bapak Ibu di forum belajar diberitahu, Pak, praktek transaksi kayak gini nggak boleh, ini haram. Perbuatan seperti ini nggak boleh Pak, ini haram. Yang ini wajib, Bapak harus kerjakan. Yang ini
Bapak harus penuhi, karena kalau tidak nanti amal Bapak batal, dan seterusnya. Penjelasan semacam ini bentuknya adalah penjelasan berupa hidayatul ilmi wal bayan. Hidayah berupa bimbingan ilmu dan penjelasan. Tidak? Setelah orang mendapatkan penjelasan, apakah serta-merta dia akan mempraktekkan? Tergantung pribadi masing-masing. Ada yang mau melaksanakan dan ada yang tidak mau melaksanakan. Kenapa kok ada yang mau melaksanakan dan ada yang tidak mau melaksanakan? Karena untuk bisa menjadi amal itu butuh petunjuk yang kedua, yang disebut dengan hidayatut taufik wal amal. Hidayah berupa semangat, taufik untuk mengamalkan. Sehingga ada orang yang sudah tahu ini tidak boleh, tapi mas, saya kok kayaknya masih berat untuk meninggalkannya. Boleh nggak ditunggu setahun lagi, biar ngumpulin modal, habis itu nanti saya tinggalkan. Berarti sejak dia tahu, dia sudah punya hidayah irsyad. Tapi ketika dia belum sanggup untuk meninggalkan yang haram, berarti dia belum punya taufik. Sehingga di posisi yang kedua ini, kalau manusia belum mendapatkannya, maka ilmu yang dia miliki belum berwujud menjadi amal. Saya pernah menyampaikan khutbah Id di lapangan, Pak, sehingga kelihatan antara jamaah putra dan jamaah putri yang ada di belakang. Di bagian akhir khutbah, saya menyampaikan pesan khusus bagi para ummahat. Sebagaimana Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah untuk masyarakat umum, kemudian beliau mendekat ke siapa? Jamaah putri, lalu menyampaikan pesan khusus untuk para ummahat. Salah satu di antara pesan yang saya sampaikan adalah hadis tentang bahaya membuka aurat. Hadis riwayat Bukhari. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua penduduk neraka yang tidak pernah aku lihat. Yang pertama, rajulun ma'ahu siyatun yadribuna bihan nas. Orang yang membawa pecut dan dia suka memukul banyak orang di mana-mana. Dan tafsirnya adalah pemimpin yang zalim. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Ma'ilatun, suka megal-megal. Mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Di kepalanya ada punuk yang besar seperti punuk onta, karena dia pakai gelungan. Kemudian saya jelaskan, ibu-ibu sekalian, makna dari berpakaian tapi hakikatnya telanjang adalah dia berpakaian tapi auratnya kelihatan. Lengannya kelihatan, betisnya kelihatan, dia nggak pakai jilbab sehingga leher ke atas kelihatan. Dah, selesai saya menyampaikan khutbah, turun dari mimbar, mereka pulang lepas mukna. Ada sebagian di antara jamaah, ibu-ibu pulang lepas mukna, sehingga ketika mereka pulang gak jilbaban. Saya kira tadi saya terus bengok kok ibu ya ra krungu. Berarti hidayatul bayan sudah sampai belum? Sudah. Tapi kenapa mereka tidak mengamalkannya? Mereka belum mendapatkan hidayah taufik. Baik. Karena itu kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim setiap hari. Dalam sholat yang kita kerjakan sebanyak 17 kali minimal ya. Kalau sholat 5 waktu genep, tidak dikosor. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bukan karena kita ini masih ragu dengan kebenaran Islam, tapi karena kita butuh tambahan hidayah taufik dan tambahan hidayah ilmu dalam setiap aktivitas kita. Sehingga kita minta kepada Allah tambahan hidayah berupa tambahan ilmu dan tambahan hidayah taufik berupa semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Wallahu a'lam.
isya. Kadang kalau shift sore itu kita jamak sholat maghrib sama sholat isya. Apakah ini jamin keamanan kita resign atau kita mendapatkan uzur, ya sudah kita jamak aja sholat maghrib. Apabila kita kerja di pom bensin lalu mendapatkan shift sore. Shift sore mulai jam berapa? Mulai sebelum jam 5 sampai malam. Sehingga sulit untuk sholat isya, sholat maghrib dan isya, terutama yang maghrib ya. Apakah kita harus resign atau bagaimana? Jamaah yang kami hormati, bagian dari prinsip yang perlu kita pahami dalam dunia kerja, bahwa orang yang bekerja dia punya hak individu yang tidak boleh untuk dilanggar. Hak individu yang tidak boleh dilanggar contohnya apa? Ke toilet. Sehingga bisa nggak Pak, orang selama 8 jam nggak boleh ke toilet? Kamu harus kerja, fokus ya, 8 jam dilarang ke toilet. Bisa kira-kira? Nggak bisa. Pasti dia akan ke toilet. Sehingga selama 8 jam dia minum, dia makan, sehingga dia ke toilet. Selama 8 jam pasti dia ke toilet. Apakah ke toilet ini mengurangi jam kerja? Mengurangi atau tidak? Secara perhitungan aturan mengurangi, berarti harus diganti. Misal jenengan masuk dari jam 8 sampai jam 5 sore. Lalu Bapak kerja di kantor ber-AC. Dan tentu Anda akan minum. Sudah? Ke toilet sehari itu berapa kali? Tergantung suhu AC ya. Dan banyak minum. Anda misalnya banyak minum misalnya. Program 3 liter sehari atau 2 liter sehari. Anda banyak minum. Sudah? Dalam posisi seperti itu, kira-kira ke toilet berapa kali? 4 sampai 5 kali. Berarti gak diampet ya. Pak, saya ngampet ya Pak, sebelum jam 8 saya ke toilet, nanti ke toilet berikutnya jam 5 sore. Masya Allah, sakti sampai ya. Pasti kita akan ke toilet berkali-kali. Apakah pihak perusahaan akan menagih jam ke toilet itu? Tidak. Karena secara aturan mereka paham ini adalah bagian dari hak asasi fisik seorang manusia yang dia bekerja. Tidak mungkin itu bisa dihindari. Sudah? Maka bagian ini tidak boleh secara aturan ya. Secara aturan tidak boleh dianggap sebagai pengurang jam kerja. Sehingga orang mau ke toilet di jam kerja itu tidak boleh dikurangi gajinya. Kamu ke toilet berapa kali? 4 kali. Sekali berapa menit? Ya kurang lebih 5 menit. Baik, 5 kali 4 20 menit, gajimu dipotong sekian persen. Tidak boleh seperti itu ya. Maka sebagaimana ke toilet tidak dianggap sebagai pengurang jam kerja, sholat juga tidak boleh dianggap pengurang jam kerja. Di kursi Al-Irsyad wa Taujih di Masjidil Haram ya, di lantai bawah. Itu setelah duhur kan ada syekh yang ngasih kajian. Kemudian nanti ada tanya jawab kurang lebih sampai jam 1:30. Dari setelah duhur sampai 1:30. Waktu itu seingat saya ngisi Syekh Husain Al-Ghamidi. Bukan Ghamidi yang imam, bukan ya. Kemudian ada pertanyaan, kalau saya bekerja kemudian saya sholat asar, terutama yang sholat asar, apakah itu bisa dianggap sebagai mengurangi jam kerja sehingga saya harus ganti? Kalau nggak ganti ya dipotong gaji. Lalu beliau ngasih ilustrasi seperti tadi. Kamu kalau ke toilet apakah kamu harus ganti jam kerja? Jawab jamaah ya tidak. Karena orang punya hak terhadap asasinya, yang itu merupakan bagian yang harus dia tunaikan. Contohnya ke toilet, termasuk juga makan dan seterusnya. Oleh karena itu jika ke toilet tidak disebut sebagai pengurang jam kerja, kewajiban dia kepada penciptanya tidak boleh disebut pengurang jam kerja. Sehingga kalau sholat, sholat saja. Ini sholat ya, baik saya sholat.
Ya meskipun kalau aturannya harus bergantian, harus ada yang jaga. Sehingga waktunya sholat gantian, si A yang jaga, B sholat. B selesai sholat, A yang jaga, B yang jaga, A sholat. Karena bagian ini tidak boleh dianggap sebagai pengurang jam kerja. Sehingga pihak perusahaan wajib memberikan seperti ini sebagai toleransi, bukan pengurang jam kerja. Selanjutnya, kalau pihak perusahaan tidak mengizinkan, Pak, boleh enggak saya jamak? Kalau ini tiap hari, bukan jamak namanya, ngubah waktu sholat. Karena jamak itu sifatnya apa? Aridoh, sunnah aridoh. Jamak itu disebut oleh para ulama dengan sunnah aridoh. Maksudnya sunnah aridoh itu apa, Pak? Dilakukan yang sifatnya insidental. Insidental karena alasan kebutuhan. Insidental kok tiap hari, itu bukan insidental. Sehingga itu jadinya mengubah waktu. Saya dapat keluhan ya dari orang Jakarta, tinggal di Bogor, kantornya di Cengkareng. Masya Allah, pucuk karo pucuk. Sehingga ketika dia kerja, dia berangkat dalam kondisi gelap, dan dia pulang sampai rumah dalam kondisi gelap. Kesempatan dia untuk ketemu anak hanya di kegelapan. Dalam suasana terang hanya Sabtu Ahad saja yang bisa dia manfaatkan. Cuman dia punya masalah. Saya sebenarnya ada kendaraan jemputan, bis ya. Itu ngantar sampai Bogor. Sehingga ketika ngantar di sana saya tidak capek, saya bisa tidur di atas bis. Cuman masalahnya keluar kantor jam 5 sampai Bogor jam 8. Tiap hari, dari mulai Senin sampai Jumat. Sehingga saya tidak mungkin bisa sholat maghrib dan isya, karena selalu berada di atas bis. Solusinya bagaimana? Solusinya sediakan musola di bis. Ya tidak mungkin lah. Itu penuh dengan kursi. Sehingga kalau dibuat double decker, bagian atap dikasih musola, maka nanti ketika naik bis kemudian sholat di atas, ya itu mungkin. Tapi perusahaan tidak menyediakan seperti itu. Baik, terus gimana solusinya? Minta bis ini mampir ketika sholat maghrib. Tidak bisa, Pak, nggak seragam. Semuanya pengen segera cepat pulang. Sehingga ada yang pengen mampir, teman-temannya yang lain nggak mau, ayo lanjut akhirnya. Supirnya mengikuti suara mayoritas. Terus sampai kapan Anda seperti ini? Ya sepanjang saya masih kerja. Sehingga terus seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Kalau tiap hari kayak gini, ngubah waktu sholat jadinya. Kalau seperti ini jadinya ngubah waktu sholat. Pilihan yang kedua adalah Anda bawa kendaraan pribadi, sehingga nanti bisa mampir. Keluar dari kantor jam 5, kemudian jalan sampai mana ketemu maghrib, mampir. Anda sholat, sudah lanjutkan perjalanan. Sehingga Anda tidak menggeser waktu maghrib selalu di luar waktu gara-gara perjalanan semacam ini. 5 waktu terjaga. Maghrib jangan sampai selalu dempet dengan isya. Kalau kayak gini jadinya Islam 4 waktu: subuh, duhur, asar, isya. Maghribnya nggak ada, karena maghrib selalu di jalan. Ini tidak boleh ya, sebab ini ngubah waktu. Kalaupun disebut udzur, itu sifatnya insidental, bukan tiap hari. Sehingga tiap hari jangan sebut sebagai kegiatan yang punya udzur. Wallahu a'lam. Apakah boleh menerima orderan dari seorang yang minta dibuatkan meja, sofa, kursi yang mana akan ditaruh di tempat biliar? Khawatir di situ dipergunakan untuk maksiat seperti judi dan minum minuman keras. Pada asalnya kalau kita bertransaksi dengan orang lain, kita itu tidak perlu tanya ya, ini mau dipakai apa. Misalnya
Bapak jualan sembako, lalu ada orang beli beras atau beli sembako yang lainnya. Kita sebenarnya tidak perlu tanya, kamu mau pakai apa? Karena nanti kalau dijawab malah susah sendiri. Sehingga yang lebih baik adalah layani sesuai dengan apa adanya, kemudian sampaikan, ya sudah, kita putus sampai di sini. Nah, kalau kemudian Anda sudah mendapatkan pesanan, terutama untuk mebel ini ya, setelah jadi ternyata disuruh ngirim alamatnya tempat biliar, maka yang bermasalah dalam hal ini, karena Anda sudah selesai akad ya, dalam hal ini ketika Anda sudah selesai akad, maka mungkin Anda bisa minta bantuan orang lain, kurir. Mas, tolong dong kirim ke alamat ini, saya nggak mau ke sana. Itu pilihan yang terakhir yang sudah tidak bisa lagi ditawar. Karena kita tidak ingin ada unsur ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam praktek dosa dan tindakan melampaui batas. Sehingga Anda serahkan kepada kurir, sampaikan kepada konsumen, saya tidak bertanggung jawab penggunaan meja kursi ini, karena kemarin Anda ketika beli, dia kan tidak tahu ya mau dipakai apa. Transaksi sudah selesai, ini sudah saya buatkan, sudah, ini urusan Anda dengan kurir. Anda sudah tidak lagi berurusan dengan ini mau dipakai biliar atau mau dipakai di tempat yang lain, Anda tidak berurusan. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa kita? Setengah 6 sekarang. Jam? Baik, sekarang. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz tadi sampaikan ada perasaan takut dengan apa yang kita jaminan iman kita. Kadang kita bayangkan para salaf itu dengan tobatnya begitu berat, baru mereka tampak dengan karunia Allah dapat. Sementara kita ini yang hidupnya biasa-biasa ini ada perasaan takut, ada solusinya. Beliau bertanya, kalau kita dalam menjalani hidup ini sering mengalami perasaan takut, perasaan was-was, kadang stres dengan aneka tekanan di saat kita berusaha untuk komitmen pada kebenaran. Jadi ini kaitannya dengan masalah tawakal. Terus solusinya gimana kalau kita menghadapi seperti itu? Jawabannya adalah belajar tawakal. Tawakal bisa dipelajari sebagaimana akhlak yang lain bisa dipelajari. Semua akhlak yang diperintahkan dalam Al-Quran bisa dipelajari. Wa 'alallahi fatawakkalu, bertawakallah kalian kepada Allah. Ada perintah gak ini? Perintah. Maka kalau itu bentuknya perintah, bisa dipelajari. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk jadi orang baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini bisa dipelajari. Sehingga semua akhlak yang diperintahkan dalam Al-Quran bisa dipelajari. Karena kalau itu diperintahkan, kok nggak bisa dipelajari? Mustahil. Ini diperintahkan, tapi nggak mungkin kamu bisa mendapatkan seperti ini. Nah terus buat apa diperintahkan kalau nggak bisa dipelajari? Maka jamaah, kata kuncinya ada di tawakal. Dan tawakal itu perintah Allah. Maka karena ini perintah Allah, berarti sifat ini bisa dipelajari. Bapak belajar tawakal, kita semua belajar tawakal. Itulah solusi untuk mengurangi potensi rasa takut tadi ya, dalam menghadapi ujian kehidupan. Wallahu a'lam. Tips untuk karyawan, walaupun tidak ada perjanjian tertulis. Perusahaan mengizinkan karyawan menerima tips. Ini karyawan swasta atau negara? Swasta. Baik. Ada pertanyaan, bagaimana hukum karyawan menerima tips? Kalau karyawan negara, baik BUMN atau ASN
atau yang lainnya, atau aparat ya, aparat sipil maupun aparat non sipil, terlarang mutlak menerima tips apapun. Semua karyawan negara, abdi negara, mutlak nol, tidak boleh menerima apapun dari masyarakat. Dan itu baku. Nabi SAW dulu mengutus beberapa orang untuk jadi petugas negara. Ada salah satu di antara mereka yang pulang ke Madinah bawa hadiah. Dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hadhi hadiyatun li. Ya Rasulullah, ini hadiah untuk saya, dari si fulan tadi ngasih ke saya. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat di atas mimbar, dan beliau mengatakan, fahala rajulun asta'milu amilan, thumma qal hadhihi hadiyatun li, fahala yajlisu fi baiti abi au ummi, falyuhdalahu amla. Kenapa ada orang yang saya tunjuk sebagai petugas, lalu tiba-tiba ketika dia balik dia ngomong ini hadiah untukku. Coba dia duduk di rumah bapak ibunya, ada nggak yang ngasih hadiah? Kalimat coba dia duduk di rumah bapak ibunya itu mengisyaratkan bahwa orang ini dikasih hadiah karena dia punya jabatan, dia punya posisi, dia punya status. Andaikan dia nggak punya itu, dia nggak bakalan dikasih hadiah. Maka hadiah seperti ini hukumnya haram. Lalu kemudian bagaimana dengan karyawan swasta yang dia bertugas melayani klien, baik mobile maupun sering mendatangi klien, lalu dia dikasih tips oleh klien. Pada asalnya tips itu nggak boleh diterima. Pada asalnya ya, kecuali jika pihak perusahaan mengizinkan untuk menerimanya. Dalam posisi ketika pihak perusahaan mengizinkan untuk menerimanya, maka di situ menjadi kebijakan pihak perusahaan. Pihak perusahaan boleh minta semua tips karyawan kumpulkan di sini. Nanti ini akan menjadi pemasukan tambahan perusahaan. Maka Anda ketika menerima tips, setorkan ke kantor. Nah, selanjutnya kembali kepada kebijakan kantor. Kalau kantor membuat kebijakan, tips ini nanti akan dibagikan kepada seluruh karyawan sebagai tambahan gaji, silahkan. Itu haknya perusahaan. Intinya pada asalnya tips itu adalah hak perusahaan. Maka mungkin Anda bisa pastikan dengan tanya ke atasan, Pak, tolong dong ditegaskan, tips ini boleh nggak saya ambil dan boleh nggak saya miliki pribadi. Kalau mereka menegaskan secara lisan, baik, silahkan kamu bawa, silahkan kamu ambil, itu milik kamu. Dengan tegas dia menyatakan demikian, bukan jarene-jarene ya. Kalau baru katanya berarti masih ragu. Dan kalau masih ragu, kembali kepada hukum asal, enggak boleh. Tapi kalau sudah ada penegasan, iya mas, saya tegaskan, boleh, silahkan. Alhamdulillah, nanti bapak kalau nerima tips, silahkan dibawa untuk pribadi. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir ya, ini ada beberapa hadiah dari panitia. Pertanyaan yang pertama, sebutkan nama ketua Yayasan Masjid As-Sakinah. Langsung dapat hadiah ya, hadiah. Monggo, silakan. Oh, Bapak sebagai takmir yang mana? Oh, siap. Jazakallahu khairan. Hadiah berikutnya. Nah, ada orang utang. Pertanyaannya, siapa di antara bapak-bapak yang sepanjang hidupnya belum pernah utang riba? Enggak pernah? Masya Allah. Usia berapa? Hampir 64. Hampir 64, kurang sehari ya. Oh, 63 jalan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dapat hadiah. Selanjutnya,
Berikutnya, sebutkan beda mukjizat dengan sihir. Masya Allah. Bapak mau jawab? Baik, silakan. Sihir bisa dipelajari, sedangkan mukjizat tidak bisa dipelajari. Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 5 mukjizat Nabi Musa. Masya Allah. 1, bisa membelah lautan. 2, tongkat jadi ular. 3, dihanyutkan di sungai. Mukjizat bukan itu? Ada banyak hanyut, anak yang hanyut di sungai banyak ya. Itu bukan. Yang ketiga apa? Baru 2. Baik, udah pas belakang. Nah, 1, mukul batu keluar air. Hah? Minta kepada Allah turun makanan. Itu Nabi Isa. Yang Al-Maidah turun dari langit itu. Dari tangannya keluar cahaya. Terus 1 lagi, diajak bicara langsung oleh Allah. Masya Allah. Ini urunan jawaban 1, 2, 3 ini. Cara baginya gimana ini? Hah? Yang menyempurnakan ya, yang terakhir dapatnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, selanjutnya sebutkan 4 mukjizat Nabi Isa. Nah, silakan duluan. Bisa berbicara ketika bayi, turun makanan dari langit, menghidupkan burung mati, menghidupkan orang mati. Burung tadi betul apa? Beliau menciptakan burung atau menghidupkan burung. Wa akhluqu minat tini kahai'atit thair. Aku buat dengan tanah seperti burung. Fa anfukhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan roh jadi burung. Di tanah diambil, dikepel-kepel ya. Jadi manuk, ditiup jadi burung, hidup. Itu mukjizat Nabi Isa. Masya Allah, dapat hadiah. Barakallahu fikum. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir, sebutkan tadi apa ya? Dalil bahwasanya orang yang tidak berbuat dolim dapat jaminan keamanan dan hidayah. Sudah tadi Pak? Baik, bunyinya gimana? Al-An'am 82. Nah, siap, buka mushaf dulu. Alladzina, coba dibunyikan ayatnya. Silakan diantar ke sana. Ketemu? Ya. Baik, hadiahnya sudah sampai ya. Alhamdulillah. Nanti pokoknya Anda harus baca itu kapanpun dimanapun, gak apa ya. Al-An'am 82. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.